Assalamualaikum. Pernah nggak sih kita bertanya-tanya, gimana ya caranya membangun karakter yang benar-benar mulia? Nah, kali ini kita akan bedah salah satu kuncinya, yaitu tadarus Al-Quran. Kita akan lihat bagaimana praktik ini jadi fondasi pendidikan di Ponpes Zikir Al-Fat. Yuk kita mulai? Oke, biar kita semua kebayang, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari posisi tadarus itu di mana, lalu kita dalami maknanya, lihat gimana sih pola disiplinnya, apa buah hasilnya, sampai ke tujuan puncaknya. Siap? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya, di mana sih posisi tadarus ini dalam program pembentukan karakter yang lebih besar di pondok pesantren ini? Nah, ini dia yang menarik. Ternyata tadarus itu nggak berdiri sendiri loh. Dia adalah bagian dari 7 pembiasaan berakhlak mulia. Artinya, dia saling nyambung dan saling menguatkan dengan zikir, sholat, dan yang lainnya. Jadi ini tuh semacam satu paket sistem yang utuh. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Jadi, apa sih sebenarnya tadarus Al-Quran itu? Apakah cuma sekedar baca dari awal sampai akhir? Ternyata maknanya jauh lebih dalam dari itu. Jadi begini, tadarus itu adalah kebiasaan untuk terus-menerus berinteraksi dengan Al-Quran. Kata kuncinya interaksi. Bukan cuma baca, tapi juga menghafal. Dan yang paling penting, mengkajinya secara rutin. Tujuannya, biar Al-Quran itu benar-benar jadi semacam GPS dalam hidup kita. Jadi pedoman buat semua aktivitas. Konsepnya keren banget ya. Tapi gimana cara mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, disinilah kita masuk ke pola disiplinnya. Gimana caranya Al-Quran itu diintegrasikan ke dalam rutinitas? Untuk rutinitas harian, ada 3 pilar utama. Pertama, ada target hafalan. Ini biar ayat-ayatnya masuk ke dalam hati. Kedua, tadarus 1 juz sebelum tidur. Ini untuk menjaga kuantitas dan kesinambungan. Dan ketiga, baca surat pilihan di waktu-waktu sholat. Semuanya dirancang biar interaksi kita dengan Al-Quran itu konsisten setiap hari. Tapi ini nggak berhenti di level individu aja loh. Yang bikin makin keren, ada program bulanan yang namanya Ngaos, atau Ngaji on the Street. Ini benar-benar membawa semangat Al-Quran langsung ke tengah masyarakat. Jadi, Al-Quran itu dihidupkan dalam konteks sosial yang nyata. Nah, setelah semua disiplin itu dijalankan secara konsisten, apa sih hasilnya? Apa buah yang bisa dipetik? Disinilah kita akan melihat dampak luar biasa dari tadarus terhadap pembentukan karakter seseorang. Lihat deh karakter yang terbentuk ini. Ini bukan cuma perubahan biasa, tapi sebuah transformasi. Dari yang tadinya mungkin bingung, jadi dapat petunjuk hidup langsung dari Allah. Dari yang gelap, ditarik menuju cahaya. Bahkan, Al-Quran bisa jadi obat dan sumber rahmat dalam hidup. Luar biasa kan? Dan yang paling penting, semua karakter yang terbentuk tadi itu bukan klaim kosong atau sekedar kata-kata motivasi. Masing-masing punya landasan yang kokoh langsung dari ayat-ayat suci Al-Quran. Yuk kita lihat beberapa buktinya. Pertama, ini fondasinya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Al-Quran disebut sebagai petunjuk dan pembeda. Intinya, Al-Quran itu adalah kompas moral kita, standar yang jelas untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Peran sebagai petunjuk ini diperkuat dengan metafora yang indah banget di surat Ibrahim ayat 1, yaitu mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya terang. Jadi ini bukan cuma arahan, tapi sebuah proses pencerahan, baik secara spiritual maupun intelektual. Nah, yang ini juga seimbang banget. Di surat Al-Kahfi, Al-Quran punya 2 sisi. Di satu sisi ada peringatan keras yang bikin kita mawas diri, tapi di sisi lain ada berita gembira yang penuh harapan. Jadi kita diajak untuk seimbang antara rasa takut dan harapan. Lalu sifat Al-Quran itu sendiri gimana sih? Surat Syad ayat 29 menggambarkannya sebagai kitab yang penuh berkah. Tujuannya apa? Supaya kita merenungkan ayat-ayatnya secara mendalam, bukan cuma dibaca sekilas. Ada berkah di setiap perenungan. Dan berkah ini punya wujud yang nyata. Dalam surat Al-Isra ayat 82, Al-Quran secara jelas disebut sebagai penawar dan rahmat. Ini menunjukkan fungsinya sebagai penyembuh spiritual. Bisa jadi obat untuk hati yang gelisah atau jiwa yang sedang lelah. Sifatnya ditegaskan lagi di awal surat Yasin. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Artinya, setiap ayat di dalamnya itu mengandung kebijaksanaan yang sangat dalam yang menunggu untuk kita gali. Dan terakhir, biar kita nggak salah paham, surat Yasin ayat 69 menegaskan kalau Al-Quran itu bukan puisi atau syair yang rumit. Ia adalah pelajaran yang jelas dan kitab yang memberi penerangan. Lugas, bisa diakses, dan siap menerangi jalan kita.
Oke, dari semua praktek, pembentukan karakter, dan dalil-dalil yang sudah kita bahas, semua ini pada akhirnya mengarah pada satu tujuan akhir yang sangat besar. Mari kita lihat apa misi utamanya. Jadi, kalau boleh kita simpulkan, tadarus itu bukan cuma soal rutinitas. Ia adalah sebuah proses transformatif, sebuah perjalanan untuk menanamkan Al-Quran begitu dalamnya sampai benar-benar menyatu dengan diri kita. Prosesnya digambarkan dalam 3 langkah. Pertama, Al-Quran ditanamkan di dalam hati. Kedua, ia dijadikan ruh atau nyawa dalam setiap aspek pendidikan. Dan puncaknya adalah mencetak generasi pejuang Al-Quran, para calon pemimpin masa depan yang berakhlak mulia. Dan tujuan akhirnya, ini yang luar biasa, tidak berhenti di level individu. Visinya adalah untuk membangun Qaryah Thayyibah Mubarakah, sebuah komunitas, masyarakat, bahkan negeri yang baik dan penuh berkah. Jadi, dampaknya diharapkan terasa untuk semua. Nah, seluruh kerangka kerja ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan reflektif yang kuat untuk kita bawa pulang. Bagaimana caranya agar Al-Quran bisa menjadi ruh dalam setiap langkah kita? Bukan hanya sebagai ritual, tapi sebagai napas dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah tantangan untuk kita semua renungkan.